حي على الصلاة. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin, ikhwah fiddin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar untuk dicontoh, untuk ditiru, untuk ditauladani, bukan untuk dilanggar perintahnya dan bukan untuk diselisih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min amrihim." Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula perempuan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, maka ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Surah Al-Ahzab ayat 36. Di ketika sudah jelas perintahnya dari Allah dan Rasul, maka tidak boleh kita berpaling atau menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah agama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim." Karena itu hendaknya orang-orang yang menyelisih perintah Allah, perintahnya, perintah Rasulullah, takut akan ditimpa cobaan atau azab yang pedih. Hendaknya orang yang menyelisih Rasulullah SAW takut ditimpa fitnah. Fitnah bisa jadi ujian, fitnah bisa jadi dia melisih sunnah, fitnah bisa jadi dia keluar dari Islam. Maka oleh sebab itu jangan kita menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum." Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak merasa keberatan di dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Surah An-Nisa 65. Di orang yang beriman, mereka menerima Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, menjadikan Rasulullah sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Fa in tanazaktum
fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Ya. Jika kalian berbeda pendapat dalam masalah sesuatu tentang agama, kembalikan dia kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang mukmin, ya, apabila dipanggil untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, untuk menjadikan beliau sebagai hakim di antara mereka, mereka cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Ya. Mudah-mudahan kita istiqamah mengikuti Rasulullah SAW sampai akhir hayat hidup kita. Pembahasan kita tentang kitab Syekh Muhammad bin Jamil Zainu tentang akidah ma hukmu du'ail amwati awil ghaibin. Apa hukumnya berdoa kepada orang yang sudah meninggal dan orang yang tidak hadir? Artinya, boleh tidak hukumnya kita berdoa kepada orang mati, orang yang sudah meninggal, dan orang yang tidak hadir di hadapan kita? Beliau mengatakan, doa ul amwati awil ghaibina minasyirkil akbar. Ya, berdoa kepada orang mati atau orang yang tidak hadir termasuk, kata beliau, syirik akbar. Ya, termasuk syirik akbar. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh zalimin. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat kepadamu dan tidak pula memberikan mudarat kepadamu. Jika engkau tetap melakukan yang demikian, maka sungguh engkau termasuk orang yang zalim. Yakni engkau termasuk kepada orang yang melakukan kesyirikan, termasuk melakukan yang musyrik. Ya, surah Yunus 106. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yad'u min dunillah nidda dakhala an-nar. Rawahu Bukhari. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mati dalam keadaan berdoa kepada tandingan selain Allah, maka ia akan masuk neraka. Ya, orang yang berdoa, orang yang meminta kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan yang besar. Ya. Dia telah melakukan kezaliman, dia telah melakukan kemusyrikan. Ya. Apabila dia berdoa, ya, kepada selain Allah sebelum dia meninggal dunia, ya, atau ketika dia masih hidup, ya, dia berdoa kepada tandingan selain Allah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yad'u min dunillah nidda dakhalan nar. Ya, barang siapa, ya, yang mati dalam keadaan berdoa kepada tandingan selain Allah, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari nerakanya dan dimasukkannya kita ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 13-14, walladzina tad'u min dunihi ma yalhiku min qitmir. Dan orang-orang yang kamu seru, yang kamu sembah selain Allah, tiada mempunyai apa-apa, walaupun setipis kulit ari. Ya, setipis kulit ari saja, setipis kulit bawang saja, mereka tidak punya apa-apa. Kenapa kalian berdoa kepada yang demikian? Ya, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar, ya, seruanmu. Dan kalau mereka mendengar, ya, mereka tidak dapat juga mengabulkan permintaanmu, tidak dapat juga memperkenankan doamu. Wa yaumal qiyamah yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat
mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Ya, hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Wala yunabbi'uka mislu khabir. Ya, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh yang Maha Mengetahui. Surah Fatih ayat 13-14. Ketahuilah wahai saudaraku, wahai saudariku, ya, orang-orang yang disembah selain Allah, apakah itu Nabi Isa, apakah itu Ali bin Abi Thalib, apakah itu manusia, apakah itu malaikat, apakah itu jin, ya, mereka tidak bisa mengabulkan doa. Mereka tidak mempunyai kemampuan, mereka tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit bawang. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Mereka tidak bisa mengabulkan doamu. Mereka tidak bisa memperkenankan apa yang kau inginkan. Mereka tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Dan di hari kiamat mereka mengingkari seluruh kemusyrikan, seluruh perbuatan doa yang engkau untukkan kepada mereka. Mereka mengingkarinya. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan yang benar kecuali Allah dan Rasulnya. Maka hendaknya kita kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada jalan yang lurus, ya, jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Surah Al-Ahzab ayat 21. Ya, Rasulullah SAW, kalau kita lihat, ya, Rasulullah SAW mengingkari kemusyrikan, mengingkari meminta kepada beliau. Rasulullah SAW mengingkari, ya, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jadi orang-orang yang mengikuti selain dari jalannya Rasulullah SAW, ya, maka takutlah dia ditimpa azab yang sangat pedih. Ya, takutlah dia akan ditimpa neraka. Takutlah dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditimpakan kepada dia kehinaan di dunia dan di akhirat. Maka hendaknya kita berusaha, ya, meninggalkan semua bentuk kesyirikan, semua bentuk kemusyrikan, semua bentuk kekufuran. Allah tidak akan merubah kita kalau kita tidak berusaha untuk menghindari kesyirikan dan kemusyrikan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan seseorang, keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Artinya hidayah harus dicari. Artinya kesyirikan, kemusyrikan harus ditinggalkan, ilmu harus dituntut, harus dicari, ya. Maka dia akan menuntun, Allah akan menuntun, ya, kita ke jalannya. Allah akan menuntun kita kepada jalan yang lurus sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikuti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak meminta kecuali hanya kepada Allah, tidak mohon kecuali hanya kepada Allah. Rasulullah meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kemusyrikan, meninggalkan kekufuran. Rasulullah tidaklah berdoa, tidaklah meminta kecuali hanya kepada Allah. Maka ikutilah Rasulullah SAW. Niscaya Allah mengasihi kita dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Ali Imran ayat 31. Ditinggalkan semua ajaran yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Tinggalkan semua kemusyrikan agar kita, ya, diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah berucap melainkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wayantiku anil hawa. Beliau tidaklah berucap ya menurut kemauan nafsunya, tapi dia berucap adalah wahyu dari langit. Ya, maka hendaknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga amal ibadah kita diterima. Seperti yang telah kita jelaskan kemarin, syarat-syarat diterimanya amal ibadah yang pertama, dia beriman, ya, dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaknya dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya yang ketiga dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terima, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Ya, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم